Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari firman Allah yang hidup dan kudus Alkitab dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Saya berdoa dari lubuk hati saya agar program ini dan firman ini menjadi berkat nyata bagi Anda, keluarga Anda, dan semua pemirsa dimanapun Anda berada. Kita telah mencapai dalam studi kita dalam Perjanjian Lama, pada kitab sejarah khususnya kitab Ezra di pasal yang ke-5 dan juga pasal 6. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Dr. Osama Atef, selamat datang. Selamat Dr. datang. Fayyad Fuad, selamat datang. Selamat datang. Sebuah kehormatan. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Dr. Fayez, kita tahu di akhir episode terakhir bahwa umat sangat bersukacita di hadapan rumah Tuhan. Tetapi kemudian konspirasi dan keluhan terjadi dari musuh. Dan kemudian pekerjaan pun berhenti di akhir pasal. Pekerjaannya berhenti. Mohon beritahu kami mengapa pekerjaannya berhenti sama sekali. Faktanya ada dua alasan untuk menghentikan pekerjaan, alasan yang jelas. Ada juga alasan tersembunyi dan itu yang sebenarnya. Alasan yang jelas adalah dekret yang dikirim oleh Raja Artasasta untuk menghentikan pekerjaan membangun rumah Tuhan. Tetapi ini bukan alasan yang sebenarnya. Yang menegaskan bahwa ini bukanlah alasan sebenarnya adalah mereka memiliki surat keputusan. Mereka yang kembali dari pengasingan untuk melanjutkan pekerjaan tanpa rasa takut akan keputusan Raja Artasasta. Karena hukum Media dan Persia tidak bisa diubah. Dan ada keputusan sebelum itu oleh Raja Kores untuk membangun Keputusan rumah yang Tuhan. Keputusan yang kuat. Jadi jika mereka protes tidak sah bagi Raja Artasasta untuk mengeluarkan keputusan. Keputusan yang kuat, jadi jika mereka protes tidak sah bagi Raja Artasasta untuk mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan yang sudah ada. Saya pikir Raja akan dipermalukan dan tidak bisa protes. Tidak hanya itu, hal yang menegaskan bahwa ini bukan alasan sebenarnya adalah ketika Hagai sang nabi dan Zakaria bernubuat. Dan kesadaran umat disingkapkan di hadapan hadirat Tuhan dan mereka bertobat dari kelemahan dan kelalaian mereka terhadap rumah Tuhan dan mereka mulai melanjutkan pekerjaan dan tidak ada yang bisa memprotes. Bahkan musuh ketika mereka memprotes seperti yang terlihat dalam surat itu. Yang dikirim sekali lagi kepada Raja Darius, tapi pada kenyataannya ada alasan tertentu. Tentang apa yang Hagai sang nabi ceritakan kepada kita dalam nubuatannya. Bahwa bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Waktunya belum tiba, maka mari kita tunggu beberapa saat. Jadi tangan mereka lemah. Mereka agak dingin. Hati mereka dingin dan emosi mereka suam-suam kuku. Mereka mengurus urusan duniawi mereka. Mereka berkata bahwa mengurus pekerjaan Tuhan akan menghambat pekerjaan mereka. Setiap orang sibuk dengan kepentingannya sendiri. Mereka tidak tahu bahwa yang terbaik untuk mengurus rumahnya sendiri adalah Dia yang memelihara rumah Tuhan. Seperti yang sering dikatakan, siapa yang memelihara rumah Allah, Allah akan memelihara rumahnya. Dan orang yang menjaga anak-anak Tuhan, Tuhan menjaga anak-anaknya. Jadi alasan yang jelas adalah keputusan raja. Tapi alasan tersembunyinya adalah hati mereka dingin dan emosi mereka dingin. Dan mereka mengurus urusan mereka sendiri. Dr. Fayez, untuk melanjutkan pembicaraan di pasal 5 ayat pertama menyebutkan kepada kita nama dua nabi, yaitu Hagai dan juga Zakaria. Mohon jelaskan kepada kami tentang peran kedua nabi ini kepada umat. Ketika status moral merosot, Tuhan menyelamatkan mereka dengan kedatangan kedua nabi ini. Pelayanan nabi adalah membawa kesadaran kehadirat Allah. Nabi adalah orang yang keluar dari hadirat Tuhan dan memiliki firman Tuhan. Dan membela kebenaran Allah di hadapan umat dan pelayanannya adalah membawa kesadaran akan hadirat Allah. Yaitu pelayanan Nabi seolah-olah dia berkata kepada seorang beriman yang kondisinya lemah dan tidak mempedulikan pekerjaan Tuhan. Seolah berkata, apakah kamu berurusan dengan Tuhan hai umat bodoh dan tidak bijaksana?
Jadi kesadaran menusuk ke hati dan manusia bertobat dari dosanya dan datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosanya sehingga status rohaninya berubah. Jadi ketika kita membaca nubuat Hagai dan Zakaria, kita temukan mereka telah melakukan ini semua. Benar. Saudara Osama, ketika umat mulai melanjutkan pekerjaan sebagai hasil dari nasihat dan dorongan dari Zakaria dan juga Hagai, beberapa karakter datang bertanya kepada mereka siapa Anda dan apa yang Anda lakukan. Apa reaksi mereka? Sebenarnya reaksi mereka terhormat ketika mereka bertanya siapa kamu dan apa yang kamu lakukan. Mereka tidak pernah menyembunyikan apapun dan jawaban mereka adalah tegas dan berani. Itu adalah jawaban yang setia. Yang lebih indah adalah bahwa jawabannya penuh dengan iman. Jadi jawabannya berani. Mereka memberitahu mereka nama kita ini dan itu. Mereka tidak memilih 2 atau 3 orang untuk tempatkan di depan dan sisanya ingin menyembunyikan diri. Tidak, mereka sangatlah berani. Nama kami adalah ini dan itu dan kami adalah hamba Tuhan yang hidup. Seolah mereka ingin mengatakan bahwa kami hanya memiliki satu raja. Kami memiliki Tuhan yang agung kepada siapa kami tunduk dan kami tunduk pada semua yang Dia katakan dan semua yang dilakukan. Jadi jawabannya tidak hanya berisi pengakuan bahwa mereka adalah hamba Tuhan yang hidup, tapi juga sebuah pengakuan bahwa ketika mereka pergi ke pembuangan Babel, mereka telah berdosa dan Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh mereka dan bukan karena raja yang berkuasa. Mereka membenarkan Tuhan. Tentu saja mereka membenarkan Tuhan di satu sisi, dan di sisi lain mereka menempatkan manusia pada posisi yang benar, bukan kaisar penindas yang melakukan itu pada kita, tetapi Tuhanlah yang memungkinkan hal itu terjadi. Tetapi juga bukan berarti kami adalah pengganggu dan melanggar hukum. Tidak, apa yang kami lakukan adalah legal. Ada dekrit yang dikeluarkan oleh Kores Raja Persia dan menurut ketetapan itu dan menurut hukum kami bekerja. Jadi bukan karena kami berani dan mengandalkan Tuhan, maka kami tidak menghormati hukum negara tempat kami tinggal, tetapi kami melakukan pekerjaan ini sesuai dengan hukum. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Dalam Esra 4 ayat 23 kita melihat bahwa para pemimpinlah yang menghentikan pembangunan bait suci Tuhan. Tetapi dalam Hagai 1 ayat 2 kita melihat bahwa umat itu adalah umat yang berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Apakah ada kontradiksi di sini? Ya, apakah musuh yang menghentikan pekerjaan atau umat itu sendiri yang kehilangan keinginan? Faktanya keduanya itu benar. Ada keputusan untuk menghentikan pekerjaan dan apa yang menghentikan pekerjaan. Tapi alasan tersembunyinya adalah status moral masyarakat yang memburuk dan mereka tidak peduli dengan urusan Tuhan. Jika mereka berbakti dan peduli pada agenda Tuhan, saya kira tidak ada kekuatan militer atau perlawanan musuh manapun yang bisa menghentikan pekerjaan. Ini muncul bahkan dalam kehidupan individu, tidak hanya dalam kehidupan masyarakat. Kita ingat ketiga pemuda yang Nebukadnezar coba paksa untuk melakukan sesuatu yang menghina Tuhan. Kita ingat kata-kata indah mereka yang mereka ucapkan dengan segala kekuatan. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku tahu ya Raja bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku. Daniel adalah model yang mengingatkan kita akan hal ini. Juga Mordekai penjaga gerbang di pintu raja mengingatkan kita akan hal ini. Kekuatan militer dan kekerasan tidak akan pernah bisa menghentikan pekerjaan Tuhan. Status moral yang merosotlah yang menyebabkan hal ini. Tapi kedua alasan itu tidak ada. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalangi tekad seorang percaya yang saleh yang menempatkan Tuhan di hadapannya. Ya. Saudara Osama, sebelum rehat kita berbicara tentang mereka yang datang untuk bertanya kepada umat, siapa kamu dan atas perintah siapa kamu melakukannya? Mereka menjawab dengan tegas dan berani dan penuh kehati-hatian. Saya berpikir atau membayangkan bahwa mereka akan berkata, oke, sangat bagus, Anda benar, lanjutkan pekerjaan. Apa langkah yang mereka ambil setelah itu untuk menentang pekerjaan? Ketika mereka tidak bisa menghentikan secara langsung, mereka berkata mari kita berusaha melewati level yang lebih tinggi. Nyatanya saya tidak tahu bahaya apa yang mereka takuti. Bahwa sekelompok orang sedang bangun rumah untuk menyembah Tuhan di dalamnya. Mereka tidak sedang bangun kastil atau mereka tidak sedang bangun benteng atau mereka ingin berperang. Mereka sedang bangun sebuah rumah bagi Tuhan untuk mempersembahkan ibadah di dalamnya.
Sampai saat ini saat kita berbicara dan setelah bertahun-tahun dan berabad-abad, setan masih mengintensifkan perangnya dan mengobarkannya dengan kejam hanya karena ada rumah yang sedang dibangun untuk Tuhan di mana penyembahan kepada Tuhan akan dipersembahkan di dalamnya. Sungguh, ada tanda tanya yang sangat besar. Meskipun ada orang yang membangun tempat di mana mereka melakukan kejahatan secara terbuka, kita tidak menemukan perlawanan. Tapi ketika datang untuk membangun rumah bagi Tuhan, kita menemukan penolakan ini. Dan eskalasi terjadi pada tingkat tertinggi. Jadi mereka mendatangi Kaisar Persia dan menulis keluhan. Mereka mengatakan padanya bahwa mereka sedang membangun sebuah rumah untuk Tuhan. Nama mereka ada di sini bersamamu, mereka begini dan begitu. Tepat seperti yang telah terjadi hari ini, eskalasi sedang berlangsung. Dalam keamanan dan presiden dan otoritas. Mengapa terjadi semua ini? Karena itulah iblis. Dan ini adalah alat di tangan iblis. Perlawanan akan berlanjut. Dan saat kita melanjutkan di Ezra dan Nehemia, setiap kali orang mencoba mengambil langkah maju untuk kemuliaan Tuhan, kita menemukan musuh Tuhan mengganggu dan mencoba menghentikan pekerjaan ini. Benar. Dr. Fayez, musuh ingin mengeluarkan perintah dari otoritas tertinggi untuk menghentikan pekerjaan. Dan mereka lupa bahwa yang tertinggi, yang maha tinggi adalah yang telah memerintahkan agar pekerjaan ini diselesaikan. Dalam pasal 6 kita akan melihat bagaimana yang maha tinggi, raja segala raja, Tuhan memegang kendali atas kerajaan manusia. Dia mengendalikan hati Darius. Saya akan baca ayat ini dan mengambil komentar dari Anda. Sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di Provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Pada tahun pertama zaman Raja Koresh, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Koresh mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan. Supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar Bosnai, serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Sampai akhir kata-kata indah ini. Saya ingin membahas lagi di mana otoritas Tuhan di sini. Sungguh ini adalah kata-kata terindah yang pernah ada. Mereka buktikan otoritas Tuhan dan hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Dan bahwa Allah kita masih mampu dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar yang manis. Sebelum surat dari Darius ini tiba, saya melihat otoritas Tuhan dalam kata-kata yang ditulis musuh dalam surat yang mereka kirim ke Darius. Terutama ketika mereka menyinggung apa yang dikatakan umat Tuhan bahwa mereka memiliki dekret yang dikeluarkan oleh seorang raja bernama Koresh. Mereka berpikir bahwa umat Allah berbohong. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka mengarang perintah atau keputusan. Mungkin itu yang menarik perhatian Darius. Pembicaraan tentang Koresh dan tentunya Darius adalah orang yang terhormat dan dia menghormati Raja Koresh. Jadi dia mencari apakah benar ada surat keputusan di arsip atau rumah kitab. Adakah keputusan yang dikeluarkan oleh Raja Koresh? Dia temukan keputusan itu. Dan karena dia hormati keputusan tua-tua dan bahwa hukum Media dan Persia tidak mengubah, jadi dia mengirim surat ini. Nyatanya saya melihat 3 hal yang sangat baik dan menakjubkan dalam surat ini. Pertama, perintah raja untuk melanjutkan pembangunan rumah Tuhan. Dan tidak hanya itu, tidak hanya bahwa mereka bekerja dan cukup demikian, tetapi raja memerintahkan dari ayat 8 sampai ayat 10, bahwa bahkan semua biaya yang diperlukan untuk melanjutkan pembangunan rumah Tuhan akan menjadi tanggungan raja. Kedua adalah dari ayat 11 dia mengeluarkan peringatan yang sangat mengerikan kepada siapapun yang berani menghentikan pekerjaan di rumah Tuhan. Katanya akan dicabut sebatang tiang
dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu supaya Ancaman. rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Orang yang berani menghentikan pekerjaan Tuhan. Tapi hal ketiga yang indah dalam ayat 10 adalah bahwa dia berkata, jangan biarkan ada yang menghalangi mereka mempersembahkan korban yang harum baunya kepada dewa di surga. Dan agar mereka dapat berdoa untuk saya dan untuk anak laki-laki saya. Ini berarti dia meminta agar umat Tuhan berdoa untuknya. Ini menunjukkan betapa dia menghargai mereka dan Tuhan mereka. Jadi ini tentu saja merupakan pengakuan tersirat atas otoritas dan keagungan Tuhan. Dan keindahan umat Tuhan, ini adalah hal yang sangat mengembirakan. Terutama di hari-hari ini kita hidup, bisa kita bayangkan bahwa semuanya bebas dan tidak ada yang terkendali. Tapi mari kita ingatkan diri kita bahwa Tuhan memiliki otoritas, bahwa dia menjadikan dari yang makan keluar makanan, Sungguh aturan Tuhan. aturan surga. Untuk melengkapi pembicaraan ini, Dr. Osama, ketika Darius menulis surat ini atau pesan ini untuk menegaskan dan tentu saja dia membuat jaminan untuk melindungi mengeluarkan perintah. Mohon ceritakan beberapa jaminan yang melindungi penegakan perintah. Sungguh, musuh mengharapkan bahwa mereka akan menerima surat dari Darius untuk menghentikan pekerjaan itu. Saya pikir saat umat membangun, mereka mungkin telah mengangkat hati mereka pada Tuhan sambil berkata, "Mengapa Tuhan? Kami hanya ingin membangun rumah untuk Engkau, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin kembali. Mengapa Engkau mengizinkan musuh-musuh ini melakukan itu?" Mungkin ada yang pernah berkata, mungkin sesuatu yang berbahaya membawa sesuatu yang baik. Tapi sebenarnya bukan mungkin sesuatu yang buruk itu baik, atau mungkin ini atau itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan keluhan ini adalah alasan utamanya yang membuat orang bekerja dengan aman. Dan semua bahan konstruksi yang mereka butuhkan disediakan untuk mereka. Dan siapapun yang menghentikan mereka akan dihukum berat. Keputusan itu datang dan Anda bisa melihat bagaimana reaksi musuh yang akan menghentikan mereka. Kata di ayat 13, kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Syetar-Bosnai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama. Menurut apa ini perintahkan Raja Darius, para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan Firman Tuhan pembangunan. harus dilakukan. Jadi ini adalah firman Tuhan dilakukan melawan kehendak siapapun atau otoritas apapun. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau raja dihormati daerah itu. Kami percaya bahwa segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mereka melanjutkan pembangunan setelah berhenti untuk waktu yang lama. Mereka mulai membangun pada tahun 536 sebelum Masehi. Dan musuh melawan mereka, jadi mereka berhenti selama 16 tahun. Dalam tahun kedua pemerintahan Raja Darius, yaitu pada tahun 520 sebelum Masehi, mereka melanjutkan pekerjaan pembangunan sekali lagi dan mereka selesai membangun bait sepenuhnya pada tahun 516 sebelum Masehi. Saya akan... Ada sebuah Silakan. ayat yang ingin saya bacakan. Saat Dr. Osama menarik perhatian kita bahwa mereka membangun dan menyelesaikannya, bukan menurut perintah Kores dan Darius dan Raja Artasasta, tapi sebelum mengatakan ini dia berkata mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta. Pertama, Perintah inilah Allah. perintah-perintahnya, perintah dari Tuhan. Saya akan membaca 2 ayat, kemudian kita akan rehat dan kembali menjawab pertanyaan. Ayat 15, maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6, zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan, merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. Untuk pentahbisan rumah Allah ini mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, mereka mempersembahkan banyak pengorbanan, semuanya disebutkan dalam ayat-ayat ini. Kita rehat sejenak dan akan kembali. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan pertanyaannya. Kita membaca setelah melanjutkan pembangunan bait suci lalu ditabiskan. Apa arti mendedikasikan bait suci? Apa arti dari kata dedikasi? Dedikasi hanyalah sebuah frasa. Izinkan saya katakan dengan lebih tepat bahwa menurut firman Tuhan artinya adalah menguduskan dan mengabdikan tempat untuk menyembah Tuhan. Situasi ini, pembukaan tempat, digunakan untuk
memberitahu dan mengingatkan umat tentang instruksi yang diperlukan, atau petunjuk yang berhubungan dengan mendekati hadirat Tuhan dan mempersembahkan korban. Kita membaca sebelumnya tentang mendedikasikan bait suci Salomo, namun ada perbedaan antara pengudusan bait suci untuk pertama kali dan pengudusan ini. Pertama kali peristiwanya sangat indah menurut saya. Korban yang dipersembahkan adalah 22.000 ekor sapi dan 120.000 domba. Kali ini jumlah yang dikorbankan sedikit karena mereka adalah umat sederhana. Itu adalah hari peristiwa-peristiwa kecil. Saat mendedikasikan bait suci, api turun dari surga dan kemuliaan Allah memenuhi tempat itu karena tabut ada di sana. Kita lihat di sini bahwa tabut itu hilang dan mereka tidak tahu tempatnya. Sampai sekarang mereka tidak tahu tempatnya. Jadi kita tidak membaca tentang api yang turun atau tentang kemuliaan Tuhan yang memenuhi tempat itu, tapi mereka bersuka cita. Para imam mengingatkan mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemujaan Tuhan dan pendekatan serta persembahan korban. Mereka bergembira dan mempersembahkan korban, kemudian mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dan Paskah. Saya Benar. juga ingin menambahkan bahwa saat ini tidak ada bait Tuhan yang terlihat, tapi bait suci adalah kita, orang percaya. Dan dengan demikian tidak ada mezbah, dan juga oleh karena itu tidak ada peresmian bait atau altar. Karena kita berada dalam perjanjian anugerah dan Tuhan Yesus dianggap sebagai korban terbesar. Dia telah menyelesaikan pekerjaan itu. Sebelum dia turun dari salib, dia berkata, sudah selesai. Dan Alkitab mengatakan tentang orang percaya, gereja, dan kita adalah rumahnya. Terima kasih banyak, kita akan simpulkan episode ini bersama hadirin. Kita tahu di episode ini bahwa pembangunan dihentikan. Apakah dihentikan hanya karena perlawanan musuh? Atau adakah alasan lain? Alasan yang jelas adalah perlawanan musuh dan dekret yang dikirim oleh raja. Tetapi fakta yang kemudian diklarifikasi oleh Nabi Hagai dalam kitabnya adalah bahwa umat mulai berkata bahwa ini bukan waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Hati mereka dingin terhadap pembangunan pekerjaan Tuhan, tetapi tentu saja setelah itu Tuhan mengutus para nabinya Hagai dan Sakaria yang menasihati hati rakyat untuk menyelesaikan pekerjaan. Benar. Bagaimana raja melindungi perintahnya untuk melanjutkan rumah Tuhan dari perlawanan musuh? Betapa sesungguhnya segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bagaimana Allah memakai Darius untuk memerintahkan bahwa bait harus dibangun dan dia benar-benar memberi jaminan kepada rakyat. Dia juga memperingatkan semua orang yang mungkin mencoba-coba untuk menghambat proses pembangunan. Dan memang kita melihat bagaimana Tuhan menggunakan Darius dan menggunakan Hagai dan Zakaria dalam hal ini. Benar, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan, kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, Tuhan akan tetap menjadi Tuhan, Raja yang kekal, Raja Agung yang memiliki kekuasaan atas semua kerajaan di dunia. Meskipun dalam pemikiran dangkal, Tuhan tampak jauh dari peristiwa dan manusia memegang kendali, dan bahwa keputusan ada di tangan manusia. Tapi Tuhan akan tetap menjadi yang maha tinggi atas segalanya. Tentangnya, Alkitab berkata, siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Jangan khawatir jika Anda adalah salah satu umat Tuhan dimanapun, dan Anda merasa bahwa otoritas negara Anda menentang Anda dan bertentangan dengan iman Kristen. Jangan terganggu, karena sorga berkuasa. Dan Tuhan yang agung sedang menyaksikan peristiwa itu. Dan hati raja ada di tangan Tuhan bagai sungai-sungai air. Konstitusi dan hukum beberapa negara memerintahkan bahwa Alkitab dilarang memasuki negara-negara ini. Namun seperti yang kita lihat hari ini bahwa Alkitab masuk dengan segala cara. Melalui satelit, melalui siaran, melalui penerbitan. Firman tidak dirantai. Jangan goyah dalam Kristus. Dia berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jika alam maut dan konspirasi neraka muncul, mengguncang gereja dan membuat gereja supaya lemah, dan untuk menghancurkan gereja, tubuh Kristus di dunia, yakinlah, karena Dia yang mengucapkan firman siap untuk melakukannya. Tuhan akan tetap menjadi Raja yang kekal. Tuhan tetap memegang kendali. Firman pertama dan terakhir tidak ada di tangan manusia, tetapi di tangan Dia, yang kepadanya kita mempertanggungjawabkan hidup. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan menyertai.
سواك يا سيدي حياتي رضاك يا سيدي ما لي سواك يا سيدي حياتي رضاك يا سيدي أنت متكلي تطمئن نفسي حلو ما أشهاك يا سيدي نفسي لا تسلك يا سيدي حلو ما أشهاك يا سيدي نفسي لا تسلك يا سيدي تفرح قلبي أنرت لي دربي حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي تبدد همي تفرج عني وسط الأشواك يا سيدي عيناي تراك يا سيدي في وسط الأشواك يا سيدي عيناي تراك يا سيدي تضمد جرحي تجدد فرحي نفسي في حماك يا سيدي عيني لعلاك يا سيدي نفسي في حماك يا سيدي عيني لعلاك يا سيدي قوتي حبك صخرتي وعدك Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.